Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Riyandi Fadil. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang saya buat yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Latar belakang dari karya tulis ilmiah yang saya buat ini adalah sumber daya merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya perusahaan dapat dibagi menjadi 4 jenis sumber daya, seperti keuangan, material, manusia, dan kemampuan teknis. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan suatu perusahaan yang maju dan terus berkembang, karena menyangkut saham, dan saham merupakan modal utama bagi berdirinya suatu perusahaan, serta perkembangan dan kelangsungan perusahaan tersebut. Kemudian ada sumber daya fisik. Jadi sumber daya fisik itu adalah sumber daya yang berkaitan dengan penunjang fisik berdirinya perusahaan seperti peralatan. Kemudian yang terakhir ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang paling penting dan paling inti dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya, karena keterampilan karyawan dan kualitas sumber daya manusia secara benar dan tepat dapat mendorong perkembangan perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah dari karya tulis ilmiah yang saya buat ini adalah yang pertama pengertian manajemen sumber daya manusia, kemudian yang kedua ada pendekatan manajemen sumber daya manusia, kemudian yang ketiga ada fungsi manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat ada pengembangan manajemen sumber daya manusia. Dan ada tujuan penelitian yang saya buat ini. Yang pertama, mengetahui pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengetahui bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, mengetahui pengembangan manajemen sumber daya manusia. Dan manfaat dari karya tulis ilmiah yang saya buat ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih terhadap manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita memasuki pembahasan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan dan memperhatikan hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan mereka, dan masalah keadilan. Kemudian pendekatan manajemen sumber daya manusia. Jadi pendekatan manajemen sumber daya manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan mekanis, yaitu pendekatan yang dilakukan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika yang membawa kemajuan sangat pesat dalam efisiensi kerja. Kemudian ada pendekatan paternalisme. Jadi paternalisme itu merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga ada pendekatan sistem sosial. Jadi pendekatan sistem sosial itu adalah suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Jadi fungsi manajemen sumber daya manusia itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada perencanaan atau biasa disebut planning, yang di mana prosesnya secara sistematis mengkaji kebutuhan SDM untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dalam jumlah dan mutu. Kemudian yang kedua ada pengadaan, procurement, yaitu meliputi rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen dan seleksi itu adalah sebuah proses penarikan perhatian sejumlah calon karyawan potensial. Kemudian yang ketiga ada pengembangan, yaitu development, yang upaya terencana dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan. Kemudian ada kompensasi, yaitu balas jasa imbalan atau yang diterima oleh seseorang sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi. Kemudian ada pengintegrasian, yang dimana kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dalam organisasi. Kemudian ada pemeliharaan atau maintenance. Jadi pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Kemudian ada kedisiplinan, di mana keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Kemudian ada pemberhentian, yaitu adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Kemudian ada pengembangan manajemen sumber daya manusia. Jadi pengembangan manajemen sumber daya manusia ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi, dan yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai.
Yang pertama, kegunaan pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi ini adalah peningkatan produktivitas kerjasama organisasi. Ya, kemudian terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, kemudian terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan tepat, kemudian meningkatkan semangat kerja dan komitmen organisasi, kemudian mendorong sikap keterbukaan manajemen, kemudian memperlancar atau mengefektifkan jalannya komunikasi operasional, dan yang terakhir ada penyelesaian konflik secara fungsional. Kemudian kegunaan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai. Yang pertama ada keputusan lebih baik, kemudian kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian internalisasi dan operasional faktor motivasional, kemudian dorongan meningkatkan kemampuan kerja, kemudian memperbesar rasa percaya diri, kemudian tersedianya informasi tentang program pengembangan kemampuan, kemudian meningkatkan kepuasan kerja, kemudian meningkatkan pengakuan atas kemampuan individu, dan yang terakhir memperbesar tekad untuk mandiri. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari karya tulis ilmiah yang saya buat ini adalah manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatan manajemen sumber daya manusia itu dilakukan dengan cara pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu ada planning, procurement, development, compensation, integration, dan maintenance, disiplin, dan separation. Berikut penjelasan tentang karya tulis ilmiah yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah nih kalau nggak ada lagi